Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng. Hari ini kita akan membahas bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Khusus pertemuan ini, kita akan membahas pengertian dan syarat interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kita pada hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dan dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita saksikan video berikut ini. Memindahkan rumah panggung bagi masyarakat suku Mandar, tidak dengan cara dibongkar, melainkan dengan diangkat. Sebuah rumah panggung di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Mandar, dengan ukuran 10 x 15 meter, diangkat lalu dipindahkan oleh ratusan orang. Hanya memakai peralatan dan teknik sederhana, ratusan warga secara bersamaan mengangkat badan rumah mengikuti komando. Meski berat dan menguras tenaga, mereka berhasil memindahkan rumah panggung ke lokasi yang baru dengan waktu kurang lebih 2 jam. Tradisi angkat rumah umumnya dilakukan usai sholat Jumat dan diumumkan melalui masjid. Ya, tradisi ini sebenarnya sejak dulu di Mandar, karena memang dari rasa persaudaraan, rasa kebersamaan masyarakat di Mandar saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan semua masalah supaya lebih ringan. Secara sukarela, ratusan warga yang membantu mengangkat rumah tidak diberikan imbalan. Namun biasanya, pemilik hajatan menyediakan makanan dan juga minuman. Edwin Auron Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setelah kamu melihat video, pesan apa yang dapat kamu sampaikan? Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakatnya, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, sehingga terjadilah hubungan antar orang perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian interaksi sosial. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya. Kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Contohnya, pada saat masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi
dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial berupa hubungan antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, WA, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsung timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain adalah faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Perhatikan gambar berikut ini. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut, atau
seseorang yang mau berobat ke dukun. Sama dengan orang yang mau berobat ke dokter tadi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Begitu juga dengan seorang anak yang mengidolakan artis kesayangannya, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk meniru artis tersebut. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Berlangsungnya interaksi sosial dalam masyarakat. Terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Ada 3 jenis aturan, yaitu aturan mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Aturan mengenai ruang, di mana terjadi interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah. Contoh, antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Interaksi di sekolah, contohnya antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah, guru dan karyawan. Sedangkan interaksi di masyarakat, contohnya antara teman sebaya dengan orang yang lebih tua. Aturan mengenai waktu. Aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya, interaksi sosial dulu dan sekarang. Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita. Karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti memincingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, mengangkat bahu, dan sebagainya. Aktivitas individu. Kamu telah memahami pengertian interaksi sosial. Sekarang, carilah contoh interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, hasilnya tulis di buku tugasmu. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.